Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ulfa Hoirotun Nima dari Prodi PGSD kelas 1B dengan NPM 21030500051. Di sini saya akan menampilkan sebaban AAS mata kuliah pengembangan kurikulum SD yang diampu oleh dosen Bapak Ari Suryawan MBD. Soal yang pertama, mengapa kepala sekolah, guru, dan stakeholder yang lain perlu dilibatkan dalam proses pengembangan kurikulum? Menurut pendapat saya, peran guru dan kepala sekolah dalam pengembangan kurikulum yaitu sebagai implementer. Guru berperan untuk mengaplikasikan kurikulum yang sudah ada, dan kepala sekolah sebagai pengontrol, sebagai manajer, dan sebagai leader atau pemimpin dalam pengembangan kurikulum. Guru dianggap sebagai tenaga teknis yang hanya bertanggung jawab dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan yang ada. Jadi, kepala sekolah, guru, dan stakeholder nantinya akan berkolaborasi, akan berinteraksi, dan akan berperan dalam pengembangan kurikulum demi mencapai tujuan bersama. Soal yang kedua, pandemi COVID-19 membuat pendidikan terdampak sangat luar biasa. Ada wacana perbaikan kurikulum di tahun 2022. Bagaimana pendapat Anda? Menurut pendapat saya mengenai perbaikan kurikulum 2022 ini, kurikulum ini lebih ringan daripada kurtilas yang bisa dibilang sangat padat bagi siswa maupun gurunya. Sedangkan kurikulum 2022 ini lebih terfokus pada materi esensial penting agar guru memiliki waktu untuk pengembangan karakter dan kompetensi. Jadi bukan hanya sekedar kejar materi yang ada di buku LKS saja. Dan wacana kalau di sekarang tidak ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa pada sekolah menengah atas menurut saya bagus, sehingga siswa bebas memilih mapel sesuai cita-cita ke depannya. Soal yang ketiga, guru menjadi aktor utama dalam implementasi kurikulum. Menurut pendapat Anda, kompetensi apa agar dapat membantu guru dalam memaksimalkan proses pembelajaran? Menurut pendapat saya, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru yaitu yang pertama ada kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki. Yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu kompetensi kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Yang ketiga ada kompetensi sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi, bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang keempat ada kompetensi profesional. Kompetensi profesional yaitu kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya pembelajaran dengan menggunakan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi standar nasional pendidikan. Soal nomor 4, ada istilah trilogi pendidikan. Jelaskan maksud tersebut sesuai dengan pemahaman Anda. Bapak Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional yang mengemukakan trilogi pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Ing Arso Song Tulodo, yang artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini peran guru sangat besar untuk memberikan teladan kepada peserta didiknya. Yang kedua ada Ing Arso Mangun Karso, yang artinya yang di tengah memberi keinginan. Dalam hal ini pemberian motivasi dan memposisikan dirinya sebagai seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Dan yang ketiga ada Tutwuri Handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Dalam hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai yang dikehendakinya. Soal yang kelima, di sekolah dasar guru harus memahami tahapan psikologi dalam perkembangan anak. Jelaskan pendapat saudara tentang hubungan antara kajian psikologi dengan pembelajaran di SD. Menurut pendapat saya, hubungan antara kajian psikologi dengan pembelajaran di SD yaitu dengan adanya psikologi, guru akan dapat memahami bagaimana menyikapi perilaku atau karakter yang berbeda setiap siswanya dan juga memungkinkan bagi guru untuk memahami materi dan metode pengajarannya. Soal nomor 6, 10 tahun terakhir banyak sekali sekolah yang melakukan inovasi kurikulum seperti religius, sains, dan alam. Bagaimana pendapat Anda dengan adanya fenomena ini? Menurut pendapat saya, kurikulum seperti religius mampu membantu siswa dalam meningkatkan sikap keagamaan siswa. Selain nilai agamis juga perlu ditingkatkan agar siswa tidak hanya pandai dalam hal pelajaran anak sekolah pada umumnya,
tetapi juga diharapkan pandai dalam pelajaran agama, seperti membaca Al-Quran serta mengetahui lebih dalam mengenai agama mereka masing-masing. Kurikulum sains dan alam juga dapat membantu siswa dalam mengeksplorasi lebih jauh sains dan alam. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.